Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian ba'da asar yang indah ini, marilah kita kemahkan bersama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam ruh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil Aliyil azim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mengkaji tentang dosa. Selama ini kita hanya memahami kata-kata dosa saja tanpa kita memahami apa makna dari dosa itu sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah dosa itu? Dosa itu sebenarnya sangat amat nyata bagi orang-orang yang sudah melihat dengan basirahnya, dengan basirah Tuhannya, dengan pandangan Tuhannya. Akan tetapi dosa itu masih gaib, tak terlihat, tak nyata bagi manusia yang masih kewujudan diri manusianya, yang masih kedagingan diri manusianya, yang masih keakuan diri manusianya. Maka dosa itu gaib, hanya ditakut-takuti saja. Akan tetapi hakikat dosa itu adalah ketika kita diuji, ketika kita mengalami hal yang sulit, ketika kita dihina, ketika kita dicaci, ketika kita direndahkan, ketika kita menderita. Itulah semua dosa-dosa itu. Jadi itulah dosa-dosa bila mana manusia masih kewujudan diri manusianya, bila manusianya masih kedagingan diri manusianya, bila keegoan manusianya masih nampak di dalam hatinya, maka menerima keadaan yang seperti demikian pasti hatinya sakit, pasti hatinya merana, pasti hatinya sedih, pasti hatinya menderita. Itulah dosa-dosa itu. Nampak jelas sekali, bukan? Jadi hakikat dosa itu ketika di dalam dada setiap manusia masih ada anar, masih ada neraka, masih memelihara api-api yang ada di dalam dada
maka akan terbakar dengan semua keadaan itu. Itulah yang disebut dosa itu. Akan tetapi bagi manusia yang sudah terbaiat hatinya, yang sudah memasrahkan hidup dan badannya hanya kepada Allah, maka meskipun dosa-dosa itu ada, meskipun ujian, cacian, makian, hinaan itu ada, tapi bagi manusia yang sudah terselamatkan hatinya kepada Tuhannya, maka akan kembali semuanya kepada Tuhannya, mengembalikan semua keadaan kepada Tuhannya, sehingga manusianya tidak tergores walaupun sebiji darah di dalam hatinya dengan keadaan-keadaan yang tidak mengenakkan hati itu bagi manusia yang masih kewujudan diri manusianya. Maka dari itu, agar kita terlepas dari segala dosa-dosa, maka kita harus memasrahkan diri kita kepada Sang Pencipta diri kita. Diri kita saja dicipta, apalagi keadaan-keadaan yang kita hadapi, apalagi keadaan-keadaan yang kita rasakan selama ini, itu semua datangnya dari Sang Pencipta. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu, termasuk diri saya dan diri kita semua, dan termasuk semua keadaan dan rasa apapun yang kita rasakan. Namun bagi orang-orang yang tidak rela, tidak ridho memasrahkan hidup dan badan kepada Sang Pencipta, tidak memasrahkan kehidupannya kepada Allah, kepada Bapa, kepada Sang Hyang Widi, kepada Gusti, maka hidupnya pasti berana. Maka manusia itu akan selalu dan selalu memakan keadaan-keadaan apa yang dihadapinya. Keadaan yang tak enak dimakan, keadaan yang tidak mengasihkan dimakan, diuji dimakan, dicaci dimakan, dihina dimakan, sehingga tergoreslah hati kita dengan hal-hal semua itu, dan sehingga membakar hati kita, marahlah kita. Itulah hakikat dosa-dosa yang selama ini tidak kita mengerti dan tidak kita ketahui. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dari itu, bagi manusia yang sudah menyelamatkan dirinya kepada Tuhannya, ku anfusakum, selamatkanlah dirimu, wa ahlikum nar, dan keluargamu dari api neraka. Bila manusia sudah menyelamatkan dirinya, maka manusia itu akan selamat dari manusia-manusia yang lain. Manusia itu akan selamat dari semua keadaan-keadaan yang dihadapinya. Contoh yang dialami oleh Nabiullah Ayub. Meskipun ia diuji dengan sakit yang begitu parahnya, bahkan diusir dari desanya saking parah dan bau penyakitnya, bagi Nabi Ayub itu bukan suatu penyakit, malah bagi Nabi Ayub itu hanyalah sebuah nikmat. Itu adalah nikmat baginya, sehingga meskipun sakit ia tidak merasakan sakit, meskipun ia merasa terazab diuji, tapi ia tak merasa terazab dan diuji. Kenapa? Karena semua datangnya dari kekasihnya. Itulah contoh Nabiullah Ayub. Jadi kita pun umat manusia juga harus mencontoh iman yang seperti demikian, sehingga kita selamat di dalam menyusuri kehidupan ini.
meskipun di hadapan apa yang tidak kita senangi, meskipun di hadapan apa yang tidak kita sukai, kita tetap rela, tetap ridho mengarungi keadaan itu. Karena itulah hal yang sangat membahagiakan hati manusia, karena berjumpa dengan Tuhannya di dalam setiap keadaan-keadaan itu. Makna berjumpa Tuhannya, hatinya selalu rela, hatinya selalu ridho dengan semua keadaan-keadaan itu. Itulah makna dari pertemuan hamba dengan Tuhannya. Maka menyusuri kehidupan dunia ini akan selalu dengan rasa senang, dengan rasa tenang, dengan rasa bahagia, dengan rasa gembira dalam menghadapi kehidupan ini, karena sudah tahu rahasia kehidupan ini. Namun bagi kita yang belum mengenal dan belum bertemu Tuhan yang menciptakan diri kita, maka kita akan selalu dan selalu dipertemukan dengan azab dan dosa itu sendiri. Jangankan hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang enak pun membawa kita ke lembah dosa. Apa contohnya hal-hal yang enak? Kita diberi kekayaan, diberi keberuntungan, kita merasa sombong, kita merasa bangga. Ya, itulah dosa-dosa itu. Karena hati kita merasa puas dengan apa yang kita upayakan, kekayaan yang kita hasilkan, maka kita akan menjadi congkak dan sombong dengan apa yang kita hasilkan. Sehingga itulah yang akan dibakar di dalam anar hati kita yang keras, lebih keras daripada batu ini. Jadi hidup enak dan hidup tidak enak bila manusianya masih merasa dirinya yang berkuasa atas enak dan tidak enak, maka dia tetap akan tersiksa di dalamnya. Bagi orang-orang yang kaya, sibuk ia terpenjara dengan kekayaannya. Bagi orang yang berada, ia sibuk terpenjara hatinya dengan menjaga kekayaan, harta yang dimilikinya, sehingga di dalam kehidupan tidak ada tenang-tenangnya jaga dunia yang bukan miliknya. Padahal sudah ada penjaga dunia. Siapa penjaga dunia itu? Ya, yang menciptakan dunia. Maka dari itu bagi sahabat-sahabat yang sudah sampai kepada Tuhannya, dimanapun ia diberdirikan, di dalam keadaan miskin, di dalam keadaan kaya, di dalam keadaan tidak enak, di dalam keadaan enak, ia tetap enjoy saja. Karena inilah ketetapan Tuhan. Dihadapkan suatu kemiskinan, hati tidak nelangsah, hati tidak sedih, hati tidak menyerah, alias enjoy saja. Wong Allah maunya begini, besok toh Allah akan mendatangkan. Karena mindset hati orang-orang yang sudah mengenal Tuhannya itu mindsetnya kaya, mindsetnya bahagia, mindsetnya enjoy saja. Jadi keadaan yang tidak enak pun ia selalu enjoy saja, tenang baik, karena ia sudah tahu rahasia kehidupan ini. Kemudian meskipun ia didudukkan di dalam keberadaan, didudukkan di tengah kelapangan dengan hal-hal keduniaan, ia pun juga merasa enjoy saja. Wong dunia, wong kekayaan bukan milikku. Kekayaan dunia, uang, inilah milik Sang Pencipta diri kita. Jadi sesungguhnya dunia ini untuk kita,
bukan kita untuk dunia. Bila kita untuk dunia, pasti kita dibakar dengan dunia. Contoh dibakar dengan dunia itu apa? Banyak angan-angannya, banyak cita-citanya, banyak mau-maunya, banyak rekayasa-rekayasanya di dalam kehidupan ini. Itulah dosa-dosa dan siksa-siksa yang ada pada diri manusia yang belum bertuhan, yang belum mau bertemu Tuhan. Akan tetapi bagi mereka yang sudah terbaiat hatinya dan sudah ketemu dengan Tuhannya, didudukkan dimanapun, kemanapun kau hadapkan wajahmu, kau hadapkan pandanganmu, kau hadapkan telingamu, pendengaranmu, kau hadapkan rasa-rasamu, kau hadapkan akal fikirmu, disitulah uripe Allah. Jadi manusia tidak tergores lagi hatinya karena sudah dijaga, dipelihara, dilindungi, dicukupi, dikasih sayang oleh penciptanya karena ia rela ridho kembali kepada Tuhannya. Inilah yang dimaksud di dalam Al-Quran, mutu qabla antal maut, matikan dirimu sebelum datang matimu. Jadi sebelum mati sudah bahagia, apalagi dengan kematian tidak ada takut sedikit pun dengan kematian. Kenapa? Karena bagi mereka itu kematian itu sungguh amat membahagiakan. Kematian itu sungguh amat menggembirakan. Kematian itu sungguh amat menyenangkan, menenangkan hati. Akan tetapi kenapa banyak manusia yang takut mati? Karena manusia yang takut mati itu sesungguhnya takut bertemu dengan Tuhannya. Karena mereka takut bertemu dengan Tuhannya, maka terazablah, tersiksalah di dalam dunia ini dengan angan-angan dan dengan cita-citanya. Seolah-olah ia lama hidup di dunia ini, seolah-olah ia tidak akan pernah mati. Padahal kullu nafsin dha'iqatul maut, sesungguhnya setiap manusia itu pasti datang kematiannya. Jadi kematian manusia itu sesungguhnya ketika manusianya belum memasrahkan dirinya kepada Tuhannya, sebelum masuk ke dalam agama Tuhannya, yakni pasrah. Karena manusia selama ini memahami agama hanyalah sebuah agama simbol-simbol saja, sehingga banyak perdebatan di dalam agama-agama yang dipeluk oleh manusia, karena manusia belum menemukan agama yang sebenar-benarnya agama, sehingga manusia itu terjebak, tersesat di dalam kehidupan ini, di dalam lembah dosa-dosa itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang sedikit ini akan membangkitkan semangat kita. Kita akan berusaha merubah keadaan hati kita. Kita memasrahkan, merelakan, meridhokan bahwa kehidupan ini adalah kuasa Tuhan, bahwa keadaan ini kuasa Tuhan, bahwa apapun yang terjadi pada diri kita pun juga kuasa Tuhan. Bila hati kita sudah duduk di situ, maka tenanglah hati kita, enjoy saja hati kita di dalam mengarungi kehidupan ini. Itulah perpindahan dari neraka ke surga. Jadi di dalam ayat suci, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bagaimanakah cara agar jiwa kita tenang, senang, gembira, bahagia, enjoy saja? Bagaimanakah caranya? Caranya hanya satu,
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah, kembalikanlah dirimu kepada Tuhanmu. Pasrahkanlah dirimu kepada Tuhanmu, relakanlah dirimu kepada Tuhanmu. Apa yang harus dipasrahkan, apa yang harus diridhokan, yakni bahwa hidup inilah milik Allah, badan inilah milik Allah. Maka ketika kita sudah di dalam titik penghabisan, titik ketidakberdayaan, titik kematian, maka disitulah tempat ketenangan itu. Namun bila kita masih punya apa-apa, merasa punya apa-apa, sampai kapanpun kita tak akan merasa tenang, senang, gembira, bahagia di sisi Tuhannya. Kenapa? Karena apapun yang kita sangka sebagai milik kita, sebenarnya itulah api-api yang membakar hati kita. Kita selalu menjaga-jaganya, kita selalu menyayanginya, sehingga kita melalaikan jalan pulang yang seharusnya tidak membawa apa-apa, telanjang seperti kita datang ke dunia ini. Maka keridhaan Allah itu datangnya ketika kita rela ridho bahwa hidup ini Allah. Disitulah pun Allah ridho bahwa sebenarnya hidup itu pun juga Allah. Maka bila hati manusianya sudah rela ridho kembali kepada Allah, maka fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam hamba-hambaku yang mengabdi. Itulah yang dimaksud syahadat. Itulah yang dimaksud sholat, itulah yang dimaksud zakat, itulah yang dimaksud puasa, itulah yang dimaksud haji. Rukun Islam syaratnya sudah lengkap. Maka ketika sudah esa rukun Islam itu atas dasar iman kepada Sang Pencipta, maka wadkhuli jannati, maka masuklah ke dalam surgaku. Nah, jelas bukan bahwa sesungguhnya pahala, bahwa sesungguhnya dosa, bahwa sesungguhnya surga dan pahala itu adanya di sisi Allah, bukan di sisi hawa nafsu prasangka-prasangka kita. Jadi bila ingin mendapatkan pahala dan surga serta kesenangan, kebahagiaan, keenjoyan hati di dalam menapaki kehidupan ini, jalannya hanyalah membaiatkan hati kita, melepaskan, memotong lembu-lembu yang ada di dalam dada ini supaya suci, bersih lagi. Kita korbankan semuanya, bahwa semuanya adalah milik Allah. Disitulah pengabdian, dan disitulah surga itu yang tak pernah dirasakan oleh manusia-manusia yang bukan penduduk surga. Jadi manusia-manusia yang menjadi penduduk surga itu manusia-manusia yang sudah terliputi dengan kehidupan Tuhannya, sehingga manusia meliputi alam semesta ini, sehingga manusia itu akan selalu dan selalu menyelamatkan manusia-manusia lain dari caci makinya, sehingga manusia itu menyelamatkan manusia-manusia yang lain dari persangkaannya. Jadi amanlah manusia-manusia lain dari penilaian-penilaian orang-orang yang sudah menjadi penduduk surga itu. Karena penduduk surga itu lebih melihat dirinya daripada melihat orang lain. Sedangkan penduduk neraka, penduduk api neraka, ia selalu menyesat-nyesatkan orang lain. Ia selalu menyalah-nyalahkan orang lain. Ia selalu mengkafir-kafirkan orang lain. Sehingga itulah aplikasi atau itulah
kaca simbol dari diri manusia itu sendiri. Apa yang diucap itulah tanda apa yang diucapkan. Bila yang diucap penduduk neraka, yakni senang menghina orang lain, menyesatkan orang lain, menyalahkan orang lain, itulah tanda bahwa diri kita masih berada di dalam neraka itu. Kita tak akan pernah bisa menyelamatkan orang lain karena kita pun sendiri belum selamat. Maka dari itu, bila kita sudah selamat di sisi Allah menjadi penduduk surga, maka kita akan menyelamatkan, meliputi seluruh manusia. Meskipun kita nampak perbuatan buruk orang lain, tapi dalam hati kita sudah bisa menerobos siapakah itu. Bagi penduduk surga yang kenikmatan yang paling dinikmati adalah menyaksikan Tuhannya di dalam segala bentuk apapun yang ada di alam semesta ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa diberikan petunjuk, dibimbing selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua menjadi penduduk surga, sehingga kita semua selamat di dalam mengarungi kehidupan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya adakan tanya jawab, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.